Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi peserta didik baru SMPN 2 Tosari 1 Atap. Perkenalkan, nama saya Pak Rizky Darmawan Wicaksana SPD, bisa dipanggil Pak Rizky. Di sini saya mengampu atau mengajar mata pelajaran PJOK atau disebut dengan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya ucapkan selamat datang calon pemimpin bangsa di SMPN 2 Tosari 1 Atap. Untuk materi hari kedua MPLS, saya akan memberikan atau membahas materi tentang pendidikan anti korupsi. Untuk MPLS hari kedua ini kita masih menggunakan media daring secara online, dikarenakan kita atau bangsa Indonesia masih mengalami pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kalian nanti bisa masuk, bisa bertemu dengan bapak ibu guru kalian, bisa bertemu dengan teman-teman kalian, bisa belajar dengan maksimal di sekolah. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Sebelum kita membahas pendidikan anti korupsi di sekolah, kita akan membahas korupsi secara umum terlebih dahulu. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata korupsi. Dikutip dari Saynutu Korupsi, karya Juni Safrin Yahya, kata korupsi dari bahasa Latin corruptio atau corrupts yang corruptus yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, corrumpere. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris adalah corruption dan corrupt. Dalam bahasa Prancis, corruption, dan dalam bahasa Belanda, korupsi, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa kita sebut dengan KBBI, dijelaskan tentang pengertian istilah korup dan korupsi. Korup adalah buruk, rusak, busuk. Arti lain korup adalah suka memakai barang uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok, memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Mengkorup adalah merusak, menyelewengkan, menggelapkan barang atau uang milik perusahaan atau negara di mana tempat orang tersebut kerja. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi orang lain. Mengkorupsi adalah menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi diartikan sebagai tindakan setiap orang yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi korupsi itu adalah tindakannya yang melakukan itu disebut dengan koruptor. Jadi orang yang melakukan korupsi itu adalah atau disebut dengan koruptor. Diingat anak-anak ya. Kemudian apa penyebab kita atau seseorang atau individu itu melakukan korupsi?
Mengapa orang memilih menjadi korup daripada jujur? Bagi sebagian orang, menjadi korup mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan. Jadi orang yang serakah itu akan cenderung melakukan korupsi. Orang yang kekurangan iman, tidak dekat dengan Tuhan, mereka akan cenderung akan korupsi. Adanya kesempatan. Jadi korupsi itu adanya kesempatan. Kemudian ada kebutuhan. Jadi orang melakukan korupsi itu karena suatu kebutuhan, mungkin gaya hidupnya terlalu mewah, melihat orang lain menjadi iri. Kemudian karena terjadi faktor kekuasaan. Di sini banyak sekali negara Indonesia orang yang berkuasa itu melakukan tindakan korupsi. Baik anak-anak, ini adalah suatu gambar bagaimana korupsi itu identik dengan hewan tikus. Ada yang tahu kenapa korupsi itu selalu identik dengan hewan tikus? Baik, karena tikus itu jika mencuri secara sembunyi-sembunyi anak-anak. Ya, jadi tikus itu kalau mencuri sembunyi-sembunyi tidak ketahuan orang lain. Sifat tikus kalau ketahuan orang lain maka tikus itu akan cepat-cepat lari atau sembunyi. Kemudian tikus itu sifatnya adalah rakus, serakah. Ini kenapa disamakan dengan para koruptor. Koruptor ini serakah, rakus. Jadi orang yang kaya menjadi tambah kaya, orang yang miskin tambah menjadi miskin. Ini tindakan yang sangat tidak terpuji. Untuk dampak korupsi bagi negara kita, yang pertama adalah fasilitas penunjang usaha tidak terbangun. Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Contohnya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun akibat dana pembangunannya dikorupsi. Akibatnya apa anak-anak? Seseorang pengusaha yang ingin mendatangkan bahan baku misalnya harus mengeluarkan biaya lebih besar karena lama perjalanan yang lebih lama jika dibandingkan pada negara dengan kondisi fasilitas transportasi yang baik. Nomor 2, harga barang kian mahal. Dampak lanjutan dari biaya ekonomi tinggi adalah harga barang yang ikut melambung. Harga bahan pokok melambung, harga beras naik, harga gula naik, harga bawang merah, bawang putih naik. Alasannya karena biaya produksi menjadi tinggi akibat fasilitas pendukung dunia usaha seperti jalan, jembatan, rel, kereta, bandara, dan pelabuhan yang tidak terbangun dengan baik. Jadi jalan raya rusak, kemudian ada pengiriman sembako itu akan tersendat, akan terhambat dikarenakan jalannya rusak. Ini akan menghambat pengiriman sembako. Akibatnya apa? Sembako akan melonjak naik. Jika harga barang mahal, maka ada dua konsekuensi yang mengancam pengusaha. Konsekuensi pertama, daya serap atas barang produksinya jadi rendah karena harga yang mahal, dan konsekuensi kedua, untuk menghindari barang tidak laku, pengusaha pun menurunkan keuntungan yang mengakibatkan laju sebuah usaha menjadi tidak berjalan dengan baik.
maka yang terjadi di perekonomian itu tidak akan berjalan dengan baik, akan semrawut. Karena apa? Karena tindakan korupsi atau tindakan para koruptor yang tidak mempunyai tanggung jawab, tidak memikirkan ke depannya bagaimana. Ini yang tidak boleh kalian lakukan sebagai penerus bangsa, sebagai seorang peserta didik. Nomor 3, matinya etika sosial. Korupsi bukan suatu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial. Bahkan kemanusiaan, kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi. Ini yang tidak boleh ditiru atau tidak boleh dicontoh oleh kalian. Kemudian hukuman terhadap tindak pidana korupsi atau tindakan korupsi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak adalah 1 miliar rupiah. Nah ini anak-anak, jadi hukuman terhadap koruptor itu tidak main-main ya, karena paling lama adalah 20 tahun dan denda uang paling besar itu adalah 1 miliar rupiah. Semoga kalian sebagai penerus bangsa menjadi penerus bangsa yang baik, jujur, bertanggung jawab, adil. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya adalah memahami pendidikan anti korupsi di sekolah. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Jadi anti korupsi itu diajarkan semenjak usia dini, mulai usia dini. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi tidak pernah terjadi jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Dikutip dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. Kemudian tujuan pendidikan anti korupsi dapat dipahami. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 3 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan siswa atau individu yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan. Siapa generasi masa depan? Ya kalian, adik-adik kalian, untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi. Ya, jadi kalian, kita semua
itu menolak secara tegas tindakan korupsi di negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Perubahan dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap tegas menolak praktik korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi juga diharapkan membentuk kesadaran akan bahaya korupsi bagi negara, kemudian bangkit melawannya dan menjadi pemenang dalam pemberantasan korupsi serta menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik, dan juga berguna mempromosikan nilai-nilai kejujuran dan tidak mudah menyerah demi terwujudnya kebenaran hakiki. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima kalau korupsi. Kalian sudah tahu tadi hukuman korupsi itu apa. Dengan begitu, maka akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, sehingga masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. Gerakan bersama anti korupsi ini akan memberikan tekanan bagi penegak hukum dan dukungan moral bagi KPK. Apa itu anak-anak KPK? KPK adalah lembaga yang menangani tindakan korupsi. KPK bisa disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Sehingga lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami, karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan pentingnya pendidikan anti korupsi. Pemahaman tentang dampak korupsi ini sangatlah penting, karena hal ini akan menunjukkan seberapa pentingkah pendidikan anti korupsi bagi masyarakat atau bagi peserta didik demi terwujudnya negara yang bersih dari budaya korupsi. Dalam memaknai pendidikan anti korupsi tentu tidak lepas dari sebuah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Berikut merupakan nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan pada diri siswa sejak usia dini. Kapan Pak sejak usia dini itu? Sejak usia dini itu ketika kalian sudah mengenal dunia pendidikan, yaitu dimulai dari taman kanak-kanak, kemudian dari sekolah dasar. Untuk nilai-nilai yang pertama adalah jujur. Ya, jujur ini adalah sikap perilaku yang sangat yang sekarang di zaman sekarang ini adalah sangat langka. Makanya orang-orang korupsi ini tidak pernah melakukan kejujuran, selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Ya, selalu jujur. Jangan takut kalian bilang jujur. Ya, jangan takut kalian dihukum selama kalian melakukan sikap jujur. Tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, ini tadi, tidak mengakui milik orang lain. Ya, perbuatan curang apa maksudnya? Misalkan contoh pada ujian sekolah, baik itu ujian di semester 1, ujian di kenaikan kelas, kalian bisa mengerjakan soal itu secara sendiri, jujur, tidak mencontek, tidak, istilahnya sekarang itu mengerpek.
ya tidak curang, kemudian tidak berbohong, baik itu kepada kedua orang tua kalian, tidak berbohong kepada guru kalian. Selalu lakukan tindakan kejujuran ini. Kedua adalah sikap disiplin, berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Apa disiplin itu? Disiplin itu adalah suatu tindakan yang berkomitmen. Ya, contohnya apa? Disiplin tidak telat datang sekolah. Bagaimana caranya? Selalu bangun pagi jam 5, bangun, kemudian membantu orang tua, kemudian jika sekolah masuk jam 7, kalian sebelum jam 7 sudah harus berangkat, sudah harus nyampe ke sekolah. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Kemudian nomor 3 adalah tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil yang baik. Jadi mengerjakan tugas itu sesuai dengan jadwalnya. Jika Bapak Ibu guru memberikan tugas, misalkan tugasnya dikumpulkan besok, ya besok itu harus dikumpulkan, tidak melebihi waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang keempat adalah kerja keras, selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, terhindar dari perilaku instan, jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Ya, jadi kalian harus kerja keras, karena dengan kerja keras ini kalian nanti bisa menjadi orang yang sukses, orang yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Tidak melakukan kecurangan demi kemudian nomor 5 adalah sederhana, selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak riak. Berpenampilan apa adanya, ya, jadi tidak terlalu menonjolkan, misalkan orang kaya tidak menonjolkan kemewahannya, kekayaannya, apa adanya, mensyukuri apa yang sudah didapat, tidak berlebih-lebihan dan tidak pamer dan tidak riak. Apa riak itu? Riak itu suka membicarakan kebaikan diri sendiri kepada orang lain. Nomor 6 adalah mandiri, selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengendalikan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Jadi pekerjaan ini mampu dikerjakan sama kalian sendiri, mampu dikerjakan sendiri, tapi kalian malah menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas kalian. Misalkan tugas dari sekolah, kalian tuh mampu mengerjakan sendiri, tapi kalian itu malah menyuruh orang lain. Ini namanya tidak mandiri, malas. Kemudian nomor 7 adalah adil, selalu menghargai perbedaan, tidak pilih kasih, ya, selalu menghargai perbedaan. Ingat anak-anak, negara kita adalah negara Pancasila, yaitu negara yang berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua, ya, tidak membedakan satu sama lain. Ya, kita dari suku Jawa tidak membedakan dari suku Madura, kalian yang dari suku Tengger tidak membedakan suku-suku yang lain, semua sama.
tidak pilih kasih. Misalkan ada teman, misalkan ini teman, mungkin teman ini adalah dari keluarga tidak mampu, kalian dari keluarga kaya, itu tidak boleh membedakan. Tetap kita menghargai perbedaan itu, tetap kita menyayangi teman kita meskipun teman kita itu ada yang berbeda. Yang nomor 8 adalah berani. Berani ini berani jujur ya, yang tadi saya bilang, Pak Rizky bilang di pertama kali, nilai-nilai yang perlu ditanamkan untuk menghindari korupsi adalah jujur. Berani jujur, tidak boleh takut mengatakan jujur. Berani menolak ajakan untuk berbuat curang. Nah ini tidak misalkan ada teman kamu mau ujian atau apa untuk berbuat curang, kamu harus berani menolak. Maaf, ini bukan tindakan yang kurang baik. Berani melaporkan adanya kecurangan. Kalau ada teman kamu melakukan kecurangan, jangan takut-takut untuk melaporkan kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah, atau kamu cerita kepada kedua orang tua di rumah. Jangan takut, harus berani jujur, berani mengakui kesalahan. Jika kamu melakukan kesalahan, berani mengakui kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah nomor 9, itu adalah peduli. Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku. Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Ya, peduli terhadap apa ya? Peduli terhadap kejujuran. Ini penting buat kalian ya, sebagai generasi penerus bangsa. Baik anak-anak, itu yang perlu saya bahas tentang anti korupsi. Di sini kalian ada tugas, ada soal-soal latihan, ada 4 soal. Di sini silakan kalian kerjakan di buku tulis. Kemudian hasilnya nanti bisa difotokan, kemudian bisa dikirim ke WA Pak Rizky. Di grup kelas 7 juga sudah ada nomor WA saya. Silakan nanti dikirim, saya tunggu. Siap. Untuk nilai yang paling bagus nanti akan mendapatkan reward dari sekolahan, mendapatkan hadiah ya. Untuk itu tetap semangat anak-anak, tetap melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ini adalah ada sebuah gambar, kalian adalah generasi anti korupsi. Kalian adalah generasi yang menolak keras tindakan korupsi. Dimulai kapan? Dimulai dari sekarang. Nah, itu tadi materi tentang pendidikan anti korupsi yang saya bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga sistem imun tubuh kalian dengan cara melakukan tindakan yang positif. Jangan lupa olahraga setiap pagi, manfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan sistem imun dalam tubuh kalian. Selalu terapkan protokol kesehatan 3M. Ingat pesan ibu. Yang pertama adalah mencuci tangan, kemudian yang kedua adalah memakai masker, yang ketiga adalah menjauhi kerumunan. Semangat belajar anak-anak. Kalian adalah generasi penerus bangsa, kalian adalah generasi anti korupsi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong Ulun Basuki Langgeng.